Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Robi Renata. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya dalam keadaan yang bugar sehingga kita dapat mengikuti kegiatan Health Talk hari ini dari awal hingga akhir. Tentunya Health Talk hari ini kita akan membahas dengan tema bernafas lebih mudah, strategi terkini untuk mengendalikan asma. Baik, Robi. Dokter Priska, apa kabarnya, Dok? Kabar baik, Dok. Baik, suara dari saya cukup jelas terdengar, Dok. Jelas, jelas. Baik, Dokter Priska. Sebelumnya terima kasih, Dokter, atas waktunya agar bisa sharing pada hari ini kepada teman-teman sahabat Bina Waluya. Baiklah, Dokter, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk menjelaskan dari materinya, Dok. Waktu dan tempatnya saya persilakan ya, Dok. Ya, terima kasih, Dokter Robi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk membicarakan topik tentang asma berkaitan dengan memperingati Hari Asma Sedunia yang kita peringati pada tanggal 7 Mei pada hari ini. Tema yang saya angkat saat ini adalah bernapas lebih mudah, pengendalian asma yang terkini. Topik yang saya bahas yaitu pendahuluan tentang asma, kemudian definisi asma, gejala asma, faktor pencetus atau penyebab asma, cara diagnosis asma, pengobatan asma, dan mengenai terapi inhalasi. Slide. Ya, jadi sebagai pendahuluan, asma itu merupakan penyakit pada saluran napas yang kronik dan dapat mengenai pada segala umur, ya. Dan prevalensi asma di dunia juga terus meningkat. Dan data dari Riskesdas tahun 2015 bahwa asma dan penyakit paru kronik ini menduduki peringkat kelima dalam angka kesakitan dan kematian. Sebenarnya untuk diagnosis asma kadang masih sering underdiagnosis atau sering belum terdiagnosis karena biasanya jarang pasien-pasien yang berobat ke dokter untuk evaluasi untuk gejala batuk kroniknya atau untuk sesak napasnya. Jadi untuk prevalensi asma sendiri ini masih underdiagnosis. Dan kalau pada anak-anak itu asma lebih sering didapatkan pada laki-laki, sedangkan pada dewasa asma lebih banyak pada perempuan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa asma ini adalah penyakit yang kronik dan asmanya itu gejalanya tidak sama. Maksudnya keluhannya dan status kondisi asmanya itu dia sangat bervariasi. Dan setiap pasien yang dengan diagnosis asma kadang memiliki kondisi yang baik, kadang juga memiliki keluhan yang kadang sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Slide berikutnya. Jadi definisi asma di sini adalah penyakit heterogen. Heterogen itu artinya memiliki banyak variasi dan tanda dari karakteristik asma ini adalah memiliki inflamasi pada saluran napas yang terjadi secara kronik. Inflamasi itu artinya adalah peradangan di saluran napas. Di sini kita lihat gambar saluran napas pasien. Kalau yang normal kita lihat di sini saluran napasnya terbuka. Sedangkan kalau pada pasien yang dengan asma, di sini kita lihat bahwa saluran napasnya ini sangat menyempit. Penyempitan ini bisa disebabkan oleh karena kontraksi atau kontraksi dari sel otot polos dalam saluran napas, bisa juga karena penebalan dari selaput lendir dari saluran napas, bisa juga karena produksi dahaknya, sehingga menyebabkan saluran napas pasien asma itu akan menyempit. Dan penyempitan ini sangat bervariasi, kadang longgar, kadang juga sempit. Dan untuk tanda dan gejala asma, yaitu bisa kita lihat di sini ada batuk. Batuk ini adalah batuk yang kronik ya. Jadi batuk hilang timbul, nanti muncul lagi sembuh, nanti batuk lagi. Kemudian terdapat mengi atau wheezing. Kemudian rasa berat di dada, dan sering pasien terbangun di malam hari karena kondisi asmanya atau gejala dari respirasinya. Dan untuk gejala respirasinya ini dia sangat bervariasi. Jadi kadang pasien merasa enak, kadang juga dia merasa banyak keluhan ya, dan intensitasnya bisa yang ringan, sedang maupun yang berat. Slide berikutnya. Ya, ini gejala asma ya. Jadi ada batuk, mengi, kemudian ada sesak napas, rasa berat di dada, seperti dadanya seperti terikat, kemudian eh, gejala asma ini dia bersifat reversibel atau bisa kadang kembali seperti semula. Jadi bisa tanpa pengobatan dia bisa membaik sendiri gitu. Karena memang gejala asma ini memang dia sifatnya adalah reversible, tapi dan sangat sensitif sekali. Ada pencetusnya sedikit dia akan timbul gejala asma. Dan biasanya gejalanya memberat pada saat
malam, atau dini hari. Slide berikutnya. Ya, ini karakteristiknya ya. Jadi asma itu sifatnya bervariasi. Jadi yang sesak napasnya itu yang kadang sesak, kadang tidak. Bukan yang sesak napasnya yang menetap, tidak. Kecuali kalau saat dia pasiennya sedang gejala eksaserbasi asma atau serangan akut, biasanya dia akan terdapat perburukan gejala selama beberapa hari. Kemudian bersifat episodik, jadi hilang timbul, ya. Kemudian reversible, itu artinya dia bisa kembali seperti kondisi biasa, kondisi normal, atau bisa aktivitas biasa. Kemudian ada variabilitas. Maksudnya variasi ini adalah beda antara gejala pagi sama gejala malam. Jadi misalkan pagi dia aktivitas biasa saja, tapi kalau malam kadang atau dini hari pasiennya mengalami keluhan sesak napas. Dan asma ini dia sangat bersifat individual karena tiap orang berbeda nih fenotipnya atau gejala asmanya. Biasa ada yang lebih dominannya adalah batuknya, chronic cough-nya. Ada yang lebih dominan lebih ke sesak napasnya, ada yang lebih dominan lebih ke produksi dahaknya. Dan ciri khas dari gejala asma ini adalah dia ada faktor pencetusnya. Ya, jadi ada faktor pencetus yang menyebabkan saluran napas pada pasien asma ini menyempit. Slide berikutnya. Ya, ini faktor risiko untuk terjadinya sakit asma. Yang pertama ada faktor risiko dari keluarga, risiko genetik. Ini terutama pada pasien-pasien dengan asma yang alergi. Kemudian ya pajanan asap polusi, pajanan asap rokok, ya. Kadang dari makanan bisa mencetus asmanya, ya. Kadang kondisi ventilasi udara di rumah yang banyak debu, pajanan debu, itu juga menyebabkan risiko terjadinya asma. Slide berikutnya. Ya, ini asma trigger atau pencetus asmanya. Ini pada setiap individu itu sangat bervariasi ya dan bersifat individual. Tidak semua bisanya disamaratakan. Biasanya yang paling sering adalah pencetusnya adalah infeksi atau infeksi viral yang paling sering. Karena kalau terjadi infeksi virus, biasanya terjadi kerusakan di selaput lendir dari saluran napas pasien, sehingga pasien menjadi lebih sensitif terhadap pajanan asap, pajanan debu, atau faktor alergen atau pajanan yang lainnya. Kemudian pencetus yang lain adalah alergen, yang paling sering adalah tungau debu rumah atau kutu debu rumah. Ya, jadi biasanya untuk pasien-pasien asma tuh harus menghindari pajanan ini. Jadi sering divakum kasurnya atau korden atau karpet, ya. Atau mungkin kalau ada hewan peliharaan sebaiknya tidak memelihara hewan peliharaan, ya. Kemudian pencetus yang lain adalah olahraga. Ini biasanya kita sebut sebagai exercise induced asma. Jadi asma yang dicetuskan dari aktivitas atau olahraga. Hal ini disebabkan kalau pasien atau orang itu olahraga, nafasnya kan jadi lebih cepat sehingga udaranya jadi lebih kering. Nah, kondisi kering, udara yang kering itu dia bisa mencetuskan asma. Kemudian bahan iritan seperti asap rokok, asap-asap yang lain ya, asap bakar sampah atau polusi, kemudian perubahan cuaca, kemudian tekanan pada dada, misalnya pasien tiduran tengkurap itu bisa mencetuskan asmanya. Kadang ada beberapa zat di makanan juga bisa mencetuskan asma atau alergen makanan. Ya, kalau alergen makanan biasanya memang bersifatnya individual. Jadi tidak bisa disamaratakan antara satu pasien ke pasien yang lain. Jadi biasanya kalau saya seringnya edukasi ke pasien ya coba diperhatikan saja. Misalkan kalau ada keluhan asmanya yang makin memberat itu biasanya pencetusnya apa. Ya. Kemudian ada beberapa obatan yang menyebabkan alergi. Misalkan aspirin indus asma. Jadi asma yang disebabkan oleh penggunaan aspirin ya. Kalau aspirin ini biasanya sering digunakan pada pasien-pasien jantung maupun pasien saraf. Nah, masalahnya pada pasien asma ini peradangan pada saluran napasnya itu bukan dalam kondisi yang cepat atau kondisi akut. Dia bertahan sangat lama. Jadi terdapat inflamasi atau peradangan yang kronik ya, yang lama sehingga menyebabkan peradangan di saluran napas. Nah, peradangan yang kronik ini apabila tidak diobati, maka asmanya nanti sering serangan, kemudian kadang keluhan asmanya membaiknya lebih lama, atau kadang mungkin bisa tidak respon dengan pengobatan asma yang standar. Slide berikutnya. Ya, ini salah satu beberapa contoh faktor pencetus atau alergen pada pasien asma ya. Jadi nggak mesti alergi juga, tapi bisa juga dari pajanan asap ya. Kemudian bau-bau yang menyengat, bisa cuaca ya, olahraga, kadang emosi pun juga bisa, ketawa yang berlebihan atau stres atau sedih pun juga bisa memicu asma. Slide berikutnya.
Ya, untuk diagnosis asma itu yang paling penting adalah dari keluhan. Biasanya keluhan ada sesak napas, batuk, dahak, kemudian rasa tertekan di dada atau rasa dadanya terasa berat, kemudian suara napas bunyi ngik ya, mengih ya. Dan gejalanya ini bervariasi. Jadi kadang sesak, kadang tidak, kadang batuk, kadang tidak, ya kadang ringan, kadang sedang, kadang berat sekali. Kemudian dari riwayat atopi atau alergi pada keluarga ini bisa ada, bisa juga tidak ya. Dan juga ada faktor pencetusnya. Jadi yang paling penting adalah gejala dari pernapasan, ada faktor pencetus, dan biasanya gejalanya memburuk pada saat malam hari. Kalau dari pemeriksaan fisik paru, kalau kondisinya sedang normal, ya mungkin kita tidak mendapatkan kelainan apapun dari pemeriksaan fisik. Tapi apabila pasien sedang dalam gejala serangan asma, bisa kita temukan frekuensi napasnya yang meningkat. Kemudian dari pemeriksaan dengan stetoskop bisa kita mendengarkan ada bunyi ngik ya dari suara parunya. Kalau untuk fototoraks, karena ini penyakitnya ada di saluran napas, bukan pada parunya, jadi pada fototoraks itu bisa kita dapatkan normal atau mungkin hiperinflasi atau mungkin dadanya fototoraks itu lebih bentuk dadanya barrel chest tuh lebih kembung lah, lebih besar ukuran dadanya karena hiperinflasi. Kalau untuk pemeriksaan penunjang bisa kita periksa namanya arus puncak ekspirasi. Jadi ada alat sederhana itu kita namanya PFR, peak flow rate meter. Jadi nanti pasien bisa kita minta untuk meniup secara kencang, secara maksimal. Nah, itu nanti dibandingkan hari per harinya. Kemudian pemeriksaan yang lain adalah spirometri. Tapi untuk spirometri kadang pada pasien yang sedang tidak serangan bisa kita dapatkan hasilnya normal ya, atau mungkin belum yang asmanya belum yang berat, hasil pemeriksaan spirometri pun juga bisa memberikan hasil yang normal. Kalau untuk penunjang lain bisa kita periksa dari kadar darah eosinofil itu terutama pada pasien-pasien yang ada asma alergi. Kalau yang non alergi mungkin bisa kita dapatkan normal. Pemeriksaan yang lain adalah uji provokasi bronkus. Memang, tapi untuk uji provokasi bronkus ini tidak ditemukan pada semua rumah sakit ya. Biasanya hanya beberapa rumah sakit pendidikan dan rumah sakit utama. Uji provokasi bronkus itu biasanya kita periksanya, kita berikan inhalasi atau zat yang menyebabkan iritasi di saluran napas. Kemudian nanti kita periksa dari spirometrinya. Tapi biasanya kalau dari keluhan, kemudian membaik dengan obat-obat inhaler yang diberikan, itu bisa kita diagnosis secara klinik. Slide berikutnya. Ya, ini saya menjelaskan mengenai tujuan pengobatan asma jangka panjang. Jadi sebenarnya asma itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang tampak di atas itu adalah gejalanya saja, batuk, sesek, mengi, dada terasa berat. Tapi sebenarnya kondisi yang mendasari itu apa? Jadi terdapat penyempitan di saluran napas, ya, penyempitan akibat dari kontraksi dari otot saluran napas. Jadi jika otot saluran napasnya dia kontraksi, dia akan menyempit. Kalau dia relaksasi atau istirahat, dia akan melebar. Kemudian gejala asma ini disebabkan karena hiperresponsif dari saluran selaput lendir di saluran napas. Jadi memang saluran napas pada pasien asma itu sangat sensitif ya. Jadi misalnya terkena infeksi virus atau pajanan debu itu akan langsung terjadi proses kontraksi dari otot napasnya, kemudian produksi lendirnya, kemudian saluran napasnya jadi bengkak ya. Nah, itu yang menyebabkan pasien asma itu memiliki gejala sesak napas, batuk, dadanya terasa berat ya. Sebenarnya kondisi ini didasari dari terdapatnya peradangan di saluran napas. Sehingga obat yang paling utama pada pasien asma adalah obat anti radang atau antiinflamasi. Sehingga diharapkan apabila kita memberikan terapi yang tepat dan terkontrol pada pasien asma, kita dapat mencapai tujuan dari terapi asma, yaitu asmanya terkontrol. Karena tadi yang sudah saya sebutkan, asma itu adalah penyakit yang kronik, ya. Dalam artian ya bisa terkontrol, tapi untuk sembuh total itu tidak. Karena memang asma ini adalah penyakit inflamasi yang kronik, dan caranya gimana? Kita harus mengontrol inflamasi di saluran napasnya, ya, sehingga sensitivitas dari saluran napasnya bisa berkurang atau bisa terkontrol. Sehingga diharapkan kalau pasien asma itu terkontrol, tidak ada gejala sama sekali,
kemudian pasien dapat aktivitas normal, kemudian menurunkan risiko kematian akibat serangan asma, ya, dan juga biar saluran napasnya itu tidak mengalami perubahan dari strukturnya. Karena kalau misalnya pasien asma dengan inflamasi yang kronik tidak diobati, inflamasi yang kronik itu akan menyebabkan penebalan di saluran napasnya, ya. Sehingga kadang pasien asma tidak respon seperti apa seharusnya yang diharapkan. Nah, untuk pengobatannya sendiri, pasien asma bisa kita bagi jadi dua, ada obat pelega, ada obat pengontrol. Obat pelega itu adalah obat yang digunakan untuk melegakan saluran napas saat terjadi gejala asma yang akut, ya. Nah, kebanyakan pasien-pasien kita itu adalah asma beli obat salbutamol, ya, atau beli obat ya inhalasi hanya pada saat gejalanya saja. Padahal kita lihat di sini kalau gejala itu dasarnya adalah adanya inflamasi. Jadi kalau misalnya inflamasinya tidak bisa diatasi, ya dia akan sering serangan. Nah, kemudian obat yang kedua adalah pengontrol. Artinya pengontrol ini ya obat yang memang harus rutin dipakai atau yang memang digunakan apabila untuk mengontrol gejala asmanya. Tujuannya agar jika pasien dapatkan obat pengontrol, itu gejala asmanya bisa terkontrol sehingga pasien jarang menggunakan obat pelega. Sehingga kalau misalnya obat pengontrol digunakan, diharapkan inflamasi di saluran pasien pun akan menurun. Sehingga pasien juga tidak lebih bisa sensitif, ya. Karena kalau misalnya inflamasinya masih terus berjalan dan meningkat, maka pasien saluran napasnya itu lebih sensitif, ya. Jadi kena debu dikit atau kena cuaca dingin berubah aja langsung memicu kontraksi dari otot polos saluran napasnya sehingga timbul gejala asmanya. Slide berikutnya. Ya, jadi obat asma yang paling penting itu ada dua, obat pelega dan obat pengontrol. Slide. Obat pelega itu hanya dipakai pada saat serangan dan sifatnya itu hanya untuk melegakan saluran napas. Jadi yang saluran napasnya menyempit dibuka tuh. Jadi otot napasnya itu jadi terbuka sehingga saluran napasnya jadi terbuka yang tadinya sempit. Hanya untuk menghilangkan gejala tapi dia tidak bisa mengontrol gejala asmanya. Jadi hanya untuk kondisi serangan akut saja untuk obat pelega. Slide berikutnya. Ya, ini contoh-contoh obat peleganya itu kita yang sering tahu mungkin salbutamol, ya, obat-obat ya inhalasi, Ventolin, Combifen dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, kalau untuk pengontrol, namanya pengontrol jadi dipakainya rutin, ada keluhan maupun tidak ada keluhan, kita pakai obat pengontrol. Tujuannya adalah untuk mengurangi peradangan di saluran napasnya. Diharapkan kalau peradangannya minimal, ya saluran napasnya tidak lebih sensitif, jadi jarang serangan, ya. Dan biasanya dia efeknya itu bronkodilatornya kerja lama, ya, 24 jam. Slide berikutnya. Ya, obat pengontrol asma yang paling penting adalah steroid inhalasi, ya. Slide berikutnya. Nah, di sini saya jelaskan obat-obatan bronkodilator atau cuman pelega napas itu tidak cukup untuk mengobati asma karena dia hanya efeknya kerjanya saat itu saja, kerja singkat, tapi dia tidak mengurangi inflamasi atau peradangan di saluran napas. Sehingga kalau misalnya hanya pelega saja, dia hanya sesaat saja tapi tidak mengontrol gejala derajat inflamasi dari saluran napasnya. Sehingga memang kita harus membutuhkan obat pengontrol asma yaitu obat steroid inhalasi. Slide berikutnya. Ya, jadi diharapkan kalau misalnya diberikan obat pengontrol atau antiinflamasi, peradangan kroniknya berkurang, kemudian ukuran saluran napasnya juga lebih melebar, bengkak di saluran napasnya pun juga berkurang, ya, produksi dahaknya pun juga berkurang, dan tidak terjadi perubahan struktur dari saluran napas. Karena kalau misalnya inflamasi kronik yang jangka panjang, dia akan menyebabkan nanti perubahan di struktur saluran napas sehingga yang dikhawatirkan adalah kalau misalnya inflamasi yang kronik saluran napasnya jadi menyempitnya jadi menetap, ya.
Slide berikutnya. Ya, ini untuk pilihan pengobatannya. Untuk peleganya kita menggunakan namanya short acting beta agonis atau beta agonis 2 yang kerjanya singkat. Kalau untuk obat inhaler yang rutin untuk pengontrol adalah steroid inhalasi. Slide berikutnya. Ya, ini pilihan pengobatannya ya. Jadi untuk panduan pengobatan pasien asma untuk pengontrol maupun pelega itu ada dua jalur pengobatan. Yang jalur pertama itu kita menggunakan satu alat ya, satu alat penggunaan obat steroid inhalasi dan obat yang beta 2 agonis tadi namanya formoterol itu dipakai sebagai pelega plus pengontrol. Jadi obat pelega dan plus pengontrol itu dalam satu alat ya. Kalau misalnya pasien keluhannya masih jarang, kita bisa menggunakan obat inhaler itu hanya saat ada keluhan saja. Tapi apabila pasien asmanya itu serangannya itu atau gejalanya menetap hampir setiap hari atau ada gangguan aktivitas, kita harus merutinkan penggunaan obat inhalasi steroid ya dan obat pengontrol yang lain ya dipakainya rutin. Sesak tidak sesak, ada keluhan ada tidak keluhan tetap dipakainya rutin. Misalnya 2 kali 1 semprotan ya. Apabila selama evaluasi 3 bulan ternyata keluhannya makin memberat, kita bisa menambahkan dosis obat atau menambahkan obat inhaler yang lain. Kalau untuk jalur yang kedua, itu ada kita menggunakan 2 device atau 2 alat inhaler. Yang satu obat pelega, yang satu obat pengontrol. Itu dalam 2 alat yang berbeda. Cara prinsipnya sama saja dengan yang pertama. Jadi setiap kalau misalnya ada keluhan, kalau pasiennya asmanya masih yang jarang, itu hanya kita berikan saat ada keluhan saja. Ya, tapi kalau misalnya sudah asmanya hampir tiap hari atau lebih dari eh, apa 2 atau 3 kali seminggu itu kita berikan dosis obat pengontrol, yaitu menggunakan steroid inhalasi. Jadi obat utama pasien asma itu adalah obat inhaler, bukan obat minum. Ya, slide berikutnya. Ya, ini tadi untuk derajat berat asma, ada intermittent, ada persisten ringan, sedang, dan berat. Kalau yang tadi yang kita menggunakan obat inhaler pada saat hanya keluhan saja itu bila pasien asmanya itu masih asma yang intermittent. Dalam artian gejala asmanya masih jarang ya. Biasanya hanya 1 kali sebulan. Ya, kalau persisten ringan biasanya lebih dari 1 kali dalam 1 minggu. Kalau persisten sedang itu hampir setiap hari ada keluhan. Ya, kalau persisten berat ya tiap hari ada keluhan dan kondisi seseknya berat, sering kambuh dan biasanya aktivitas sehari-harinya jadi terbatas ya. Sehingga menyebabkan kalau misalnya sering ada keluhan ya pasien tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari ya karena terganggu dengan gejala asmanya. Slide berikutnya. Nah, diharapkan apabila kita menggunakan obat inhaler buat pasien asma, diharapkan pasien terkontrol penuh ya. Untuk tingkat kontrol asma bisa kita lihat dari ini kriteria kontrol asma itu ada terkontrol penuh, terkontrol sebagian, dan tidak terkontrol. Nah, ini dilihat dari 4 kriteria ini. Yang pertama, apakah gejala asmanya itu lebih dari 2 kali dalam 1 minggu? Kemudian apakah pasien sering terbangun di malam hari karena asma? Kemudian apakah pasien sering menggunakan obat pelega untuk mengatasi gejala asma selama lebih dari 2 kali 1 minggu? Ataukah pasien ada keterbatasan aktivitas karena gejala asmanya? Dikatakan terkontrol penuh apabila pasien eh, tidak terdapat satupun kriteria atau jawabannya tidak semuanya. Kalau tidak terkontrol berarti masih ada jawaban ya pada 4 pertanyaan ini. Dan kita harapkan jika kita obati pasien asma, pasien dapat terkontrol penuh dalam artian tidak ada gejala harian atau tidak ada gejala asma lebih dari 2 kali seminggu. Kemudian pasien tidak pernah terbangun karena gejala asmanya. Kemudian pasien tidak menggunakan obat sebagai pelega ya, tidak diuap atau tidak penggunaan obat inhaler salbutamol ya. Dan pasien dapat aktivitas sehari-hari tanpa terganggu karena gejala asmanya. Slide berikutnya. Ya, selain dengan penggunaan obat-obat inhaler, ada cara non-farmakologis atau non-obat untuk pengobatan asma, yaitu bisa latihan pernapasan atau olahraga yang aerobik, kemudian
berat badannya turunkan karena pasien-pasien dengan obesitas itu bisa menyebabkan risiko asma obesitas. Karena pasien obesitas menyebabkan inflamasi kronik di saluran napasnya. Kemudian menghindari pajanan polusi udara, ya. Kemudian bisa vaksinasi influenza setahun sekali, ya. Kemudian pengaturan stres emosi, ya, menghindari pajanan alergen dan menghindari makanan atau makanan berkimia, ya, penggunaan pengawet. Tapi ini tergantung dari kondisi pasien masing-masing karena biasanya kan pencetusnya beda orang beda pencetus. Tuh. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, kalau untuk evaluasi pengobatan asma, biasanya kita evaluasi 2 atau 3 bulan, kita lihat keluhannya, kemudian cara penggunaan obat inhalernya, ya, dan kepatuhan penggunaan obat inhalernya. Karena biasanya kalau misalnya pasien asma udah dia kasih obat tapi kok belum terkontrol, yang pertama kita nilai dulu, benar nggak cara penggunaan obat inhalernya. Karena kadang obat inhaler kan ada bermacam-macam tekniknya, ya, caranya kadang kurang optimal sehingga obat inhaler yang masuk ke dalam saluran napas pun juga kurang optimal, ya. Jadi selalu edukasi cara penggunaan obat, kemudian kepatuhan penggunaan obat inhalernya. Apabila misalnya pasien sudah patuh, kemudian obat inhalernya juga sudah cara penggunaannya sudah benar, ternyata pasien asmanya belum terkontrol, kita bisa evaluasi ulang apakah ada penyulit yang lain apa tidak pada pasien ini, ya, ataukah perlu tambah dosis obat atau obat pengontrol yang lain atau tidak. Slide berikutnya. Ya, kemudian apabila misalkan pasien asma sudah terkontrol, itu kita tidak serta-merta langsung menurunkan dosis obat pengontrolnya. Biasanya kalau misalnya asmanya sudah terkontrol penuh selama 3 bulan, baru kita turunkan dosis obatnya secara bertahap, ya, sehingga diperoleh dosis minimal yang paling efektif agar pasien asmanya itu tetap terkontrol. Jadi kalau misalnya pasien asma kadang udah dikasih obat nih, inhaler, kasih obat enakan, nanti tiba-tiba nggak kontrol lagi atau nggak pakai obat inhaler rutin lagi, nanti datang lagi dengan kondisi bisa jadi asmanya lebih berat atau mungkin asmanya jadi tidak terkontrol. Jadi untuk asma itu memang terkontrolnya itu harus 3 bulan dulu atau lebih sampai 6 bulan, baru kita turunkan secara bertahap. Jadi tidak bisa yang langsung lepas obat inhaler begitu saja. Slide berikutnya. Ya, ini kalau untuk prinsip umum pengobatan asma ya kalau diturunkan dosisnya itu kalau misalkan sudah terkontrol selama 3 bulan atau lebih, kemudian pilihan waktunya juga harus sesuai. Pasien sedang tidak terdapat infeksi atau tidak sedang pergi kemana-mana atau tidak hamil, ya, dan diturunkannya pun secara bertahap. Slide berikutnya. Nanti baru dievaluasi lagi 3 bulan. Kalau misalnya ternyata selama penurunan dosis pasien gejala asmanya jadi tidak terkontrol, kita bisa kembalikan seperti dosis yang semula. Slide berikutnya. Ya, jadi untuk terapi pada pasien asma itu tidak semuanya bisa disamaratakan, ya. Jadi dilihat dari gejala, serangan asma, kemudian ada efek samping apa tidak, kemudian fungsi parunya bagaimana, preferensi pasien untuk penggunaan obat inhalernya bagaimana, ya. Nanti kita sesuaikan, kalau misalnya belum terkontrol ya kita evaluasi lagi cara pakai obatnya udah benar atau belum, udah patuh atau belum, ya. Ada faktor penyulit yang lain atau tidak, misalkan seperti rinitis alergi, ya, hidungnya sering meler, sering gatel, sering bersin, ya, atau mungkin ada alergi makanan, kemudian pasien mungkin obesitas atau ada GERD, ya, itu harus dimodifikasi juga. Slide berikutnya. Ya, kemudian ada asma eksaserbasi akut atau serangan asma. Jadi asma akut atau serangan asma itu peningkatan gejala secara cepat dari keluhan sesak napas, batuk, mengi, ya. Dan biasanya yang sering datang pasien ke IGD itu ya karena kondisi asma akutnya. Slide berikutnya. Nah, kalau untuk kondisi serangan asma ini bisa bervariasi, ya. Bisa pasien yang jarang asma bisa tiba-tiba datang ke IGD dengan asma yang berat pun juga ada, ya. Jadi sehingga memang pada pasien yang asma ringan pun atau masih jarang pun juga harus tetap dievaluasi untuk keluhan asmanya, ya, tingkat terkontrol asmanya atau tidak, ya. Slide berikutnya. Biasanya kalau misalnya dalam kondisi asma akut,
biasanya terdapat perubahan terapi ya, atau ada obat tambahan yang kita berikan untuk mengatasi serangan asma akutnya. Biasanya pencetus dari asma akut biasanya adalah infeksi saluran napas, biasanya oleh virus, bisa bakteri, atau mungkin bisa karena pajanan alergen atau pajanan asap. Seperti misalkan waktu pas dulu kasus COVID, banyak nih pasien yang habis kena COVID atau lagi kena COVID, asmanya jadi kambuh, ya, jadi sulit terkontrol, ya. Atau mungkin waktu pas kemarin pajanan polusi udara tingkat indeks udara di Jakartanya kurang baik, banyak tuh yang bronkopolik karena gejala asma akutnya. Slide berikutnya. Nah, jadi biasanya yang menyebabkan asma itu eksaserbasi atau kondisi serangan asma adalah penggunaan obat pengontrolnya yang tidak tepat atau belum sesuai, ya. Atau bisa juga karena masalah ya pajanan asap rokok, kemudian infeksi virus atau pajanan alergen atau penyulit yang lain seperti obesitas, rinitis alergi atau alergi makanan. Atau kondisi seperti kondisi hamil, banyak juga yang pasien-pasien saya yang hamil asmanya jadi sering kambuh. Slide berikutnya. Ya, ini kalau misalnya untuk derajat serangan asma ada yang ringan sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan sedang mungkin masih bisa bicara dalam beberapa kata, kemudian frekuensi napasnya meningkat, kemudian nadinya juga meningkat, kadar oksigen darahnya masih 90 sampai 95%. Kalau yang berat biasanya pasien untuk bicara aja udah sulit ya, udah kata per kata ya atau beberapa suku kata, kemudian bisa gelisah, frekuensi napasnya sampai 30 kali per menit atau kadar oksigennya di bawah 90%. Karena untuk pasien-pasien asma yang berat kita bisa jadi sampai dirawat di ICU ya kalau tidak respon dengan pengobatan awal. Slide berikutnya. Ya, jadi untuk yang ringan dan sedang bisa kita berikan oksigen, kemudian kita berikan inhalasi, nebulisasi, baru kita bisa pertimbangkan penggunaan obat steroid atau obat suntik untuk anti radangnya. Kalau yang untuk yang berat bisa kita berikan tambahan obat-obatan yang lain, obat-obatan infus. Jadi yang saya tekankan di sini adalah untuk pasien-pasien asma yang mengalami perburukan gejala asmanya, terdapat serangan asma yang tidak membaik dengan pengobatan di rumah, obat peleganya nggak respon, di nebu nggak membaik, ya sebaiknya langsung datang ke IGD untuk penata laksanaan asma akutnya. Slide berikutnya. Ya, ini kalau misalnya pasiennya derajat yang ringan sedang, setelah terapi di IGD, ada penambahan obat membaik, bisa dipulangkan, kemudian bisa kontrol ke poli asma seminggu kemudian. Tapi kalau misalnya kondisinya sesaknya masih berat, bisa kita pertimbangkan buat rawat inap, atau bahkan kalau sampai gagal napas, bisa pertimbangan untuk perawatan di ICU. Start berikutnya. Ya, sini adalah terapi inhalasi. Jadi, terapi inhalasi itu adalah terapi yang paling penting buat pasien-pasien asma, yaitu dalam bentuk obat uap yang langsung targetnya adalah di saluran napas. Slide berikutnya. Ya, keuntungannya dia bekerja langsung di lokasinya, yaitu di saluran napas. Reaksi efek samping sistemiknya lebih rendah, kemudian onsetnya cepat, ya. Karena kan biar pasien cepat lega, ya kita kasih obat uap, ya. Slide berikutnya, dan efek sampingnya pun juga lebih minimal. Kalau kekurangannya yang paling sering adalah kadang sulit untuk digunakan, ya. Atau mungkin cara penggunaannya pasien kurang tepat, sehingga dosis obat yang sampai ke saluran napas pun juga kurang tepat. Slide berikutnya. Ya, ini untuk jenis-jenis pemberian obat inhalasi bisa di nebu, kemudian untuk bubuk kering, dry powder inhaler, alat inhaler, bisa inhalasi dosis terukur, bisa soft mist inhaler. Slide berikutnya. Ya, ini nebu biasanya kita sering pakai pada pasien-pasien yang asma akut, karena kalau pasien lagi sesek, daya hisapnya pun juga berkurang. Kalau di nebu, dengan nafas biasa aja itu obatnya bisa masuk, ya. Kalau pakai obat inhaler, kadang harus daya hisapnya harus lebih kuat lagi agar obat bisa masuk ke saluran napas. Slide berikutnya. Nebu ada yang jet nebulizer, ada yang ultrasonik juga. Slide berikutnya. Nah, untuk bentuk-bentuk obat inhaler, yang paling sering kita jumpai ya, ada Zinhaler, yang ungu itu ada diskus inhaler, kemudian yang warna putih merah itu Turbuhaler, ada juga yang bentuk Handyhaler. Intinya sih untuk penggunaan obat kita harus bicarakan juga ke pasien paling nyamannya yang mana. Ya, ada beberapa pasien lebih suka yang warna ungu,
Ada yang lebih suka warna putih atau warna merah, tergantung preferensi pasien. Slide berikutnya. Ya, ini untuk diskus inhaler, untuk cara penggunaan obatnya juga harus diperhatikan. Ya, nanti biasanya kalau dokter memberikan obat inhaler, pasti selalu menjelaskan cara penggunaan obat inhaler. Kemudian setiap pasien kontrol, ya biasanya selalu menanyakan untuk cara penggunaan obatnya. Atau dipraktekkan biasanya buat biar dokter menilai cara penggunaan obatnya udah benar atau tidak. Slide berikutnya. Ya, ini contoh-contoh penggunaan obat inhaler. Jadi memang kalau setiap kontrol selalu harus dievaluasi untuk penggunaan obat inhalernya. Biasanya kadang kalau saya sering saya kasih link YouTube untuk cara penggunaan obat inhaler yang baik dan benar. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, ini tergantung nanti preferensi pasien sama pilihan obat tergantung dari dokternya. Ya, demikian mungkin presentasi saya. Slide berikutnya. Tinggal kesimpulan lagi. Yang paling sering ya, yang penggunaan obat inhalasi dosis terukur. Jadi memang kadang koordinasi antara semprot sama hisapnya kadang harus dilihat lagi ya. Kadang ada yang pasien disemprot dulu baru dihisap, atau kadang udah dihisap baru disemprot. Jadi obat yang masuknya nggak optimal. Saat berikutnya. Ya, biasanya untuk mengurangi hal itu kita bisa menyarankan penggunaan spacer ya. Jadi kan kadang kalau usia tua, anak-anak itu untuk koordinasi mencet obat sama dihisapnya kurang pas, kita bisa penggunaan alat spacer. Jadi obatnya disemprot dulu ke spacer, baru nanti dihirup dari spacer ya. Slide berikutnya lagi, slide. Ya, ini penggunaan spacer. Ya, kesimpulannya adalah asma itu merupakan penyakit yang kronik dan manifestasi kliniknya juga bervariasi, derajat beratnya juga bervariasi, dan obat yang paling penting adalah obat pelega dan pengontrol. Dan antiinflamasi itu perlu pada pasien yang asma yang persisten atau asma yang sering keluhannya hampir tiap hari. Demikian Dokter Robi presentasi dari saya. Terima kasih.